Segitiga bermuda. 2025 kalian akan menemukan segitiga bermuda yang mematikan. Iya, itu adalah kita. SSCS ya akan mulai diungkap. Keadilan akan mulai ditegakkan. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ya bakalan dipanggil untuk jadi saksi. Nah nanti kalau pas lagi BAP bisa nggak tolong tanya ini sama si RG. Pertanyaan pertama, siapa yang nyari dia? Apakah dia yang nyari NM atau NM yang nyari dia duluan? Itu satu. Terus kedua, kenapa dia bisa transfer 4M itu? Apakah dia merasa takut, merasa terancam, atau ada apa sebabnya dia sampai bisa ada deal-dealan 4M? Itu. Dokter punya loh. Bagaimana kamu ingin menyogok Dokter 20M? Banyak duit kali itu. Dokter mikir, kok bisa ya sanggup loh dia bayar 20M? Berarti sebesar apa kesalahan yang sudah dia lakukan? Kok sampai dia rela menutupi kesalahannya dia dengan 20M? Kalau dia bilang selama ini di media, saya tidak sanggup, itu bohong guys. Dokter punya semua bukti chatnya. Ya, jadi kalian itu mau dibodohin lagi, dibohongin lagi, itu bohong. Oke, bad newsnya, kabar buruknya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa menghilangkan bopeng rata mulus kayak nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nggak ada, lupain. Kalau ada yang berani nawarin untuk Anda, ingat muka saya, itu pasti bohong. 1000%. Ya, kalau bisa saya bayarin, nggak bisa. Ya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa ngilangin bopeng dengan cara apapun, laser kek, peeling kek, musuk sisi kek, Dirempelas kek, nggak bisa ya. Nggak bakal bisa bebas Nikita Mirjani kalau pengacaranya diem aja gagu kayak burung kena siram kuah sayur. Tapi kalau pengacaranya gacor kayak gue, kayak burung beo, mungkin ada kemungkinan adu data. Bener gak bang? Hasil percakapan Ismail dengan si cewek ini yang dikasih 4 miliar ini, yang ngasih duit 4 miliar, di-up-lah oleh si cewek ini. Kenapa itu nggak dibawa ke hadapan penyidik? Kenapa harus dikasih tahu ke orang sedunia bahwa mereka telah diperas? Kalau memang ada pemerasan di situ, buktikan dulu di persidangan. Buat apa minta pengadilan netizen yang membuktikan itu? Nggak ada ngefeknya sama sekali. Pengadilan netizen itu nggak ada ngefek sama sekali, nggak ada. Tuh, saya sudah lapor menanggapi dokter-dokter yang datang ke Komisi 9 mengadu berkaitan dengan Doktif yang review berkaitan dengan overclaim dan persoalan skincare. Tidak benar kata dan sebagainya. Dan berkaitan mengaitkan dengan kalau memang ada konsumen yang dirugikan, harusnya dengan ada undang-undang pelindungan konsumen lapor dong. Ini nggak lapor kok. Dan diterima langsung ketua BPKN. Ya, saya ketua pelindungan Smart Konsumen, lembaga pelindungan konsumen. Ya, saya mewakili korban-korban penggunaan skincare. Saya sudah lapor dengan BPKN. Minta audiensi juga dengan Komisi 9 dari tahun kemarin. Dokter, ciri-ciri krim Merkuncrit ya, hasilnya glowing kah? Selain lengket ya, kalau dari tekstur, dari fisiknya kalian harus sudah bisa mencirikan ya. Tapi kalau dari hasil, jelas dia hasilnya instan. Jadi waktu digunakan, merkuri ini kerjanya korosif. Nah, lapisan kulit atas kita itu dikikis ya. Dia namanya korosif, itu mengikis lapisan epidermis. Sama seperti melakukan eksfoliasi, jadi melepaskan sel kulit mati ya. Jadi terlihat kulitnya licin. Kulitnya terlihat lebih kencang ya. Efeknya seperti itu, jadi terlihat lebih glowing. Nah, untuk kulit-kulit yang tidak kuat biasanya terjadi reaksi iritasi, kemerahan, terkelupas berlebihan ya. Panas banget rasanya, ada rasa cekak-cekik, perih. Nah, nanti bilangnya penjualnya biasanya dilanjutin aja kak, itu lagi proses gitu ya. Nah, setelah itu nanti kulitnya akan beradaptasi dan terlihat lebih licin gitu ya, lebih glowing. Satu lagi kerjanya adalah menekan atau bahkan membunuh sel melanosit penghasil pigmen kulit kita, sehingga dia tidak mampu lagi selnya untuk menghasilkan pigmen warna kulit. Jadi kulitnya akan lebih terang dengan cara instan. Nah, menggunakan Merkuncrit terlihat menggiurkan, tetapi dia beracun buat sel kulit kita. Bisa membuat apa? Sel bermutasi sehingga meningkatkan resiko kanker kulit. Hati-hati ya guys ya.
Doktif dan Emma Waroka lantang mengatakan bahwa SS dan Reza Gledis akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kesaksiannya terhadap kasus mafia skincare overclaim yang merembet ke pemerasan Nikita Mirzani. Tidak hanya overclaim. Menurut Dr. Ika, produk ini dinilai bisa mengakibatkan kanker kulit yang serius berkepanjangan. Firdaus Oibobo juga ikut menyikapi kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Firdaus mengatakan Reza harus segera ditindak dan dilaporkan balik, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Serangan balik, bagaimana caranya dia bisa berinovasi, dia jangan kaku gitu. Dia harus berinovasi dalam memunculkan perkara baru dalam perkara ini. Gitu loh. Kalau saya jadi pengacara Nikita Mirzani, saya akan gugat itu yang namanya pelapornya. Gitu. Karena bukti-buktinya kan sumir. Di dalam undang-undang ITE, bukti yang sumir itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dan gimana bukti-bukti yang cacat hukum dijadikan alat bukti? Nggak bisa, bos. Apalagi isi pembicaranya sudah di-up di media sosial. Ini kadang-kadang banyak orang, ya, banyak sekali orang-orang yang tidak paham konstruksi hukum. Mereka lebih mengedepankan no viral, no justice. Padahal prosesnya itu nggak elok, nggak baik, gitu, melanggar norma. Jadi kalau sebenarnya ada permasalahan hukum, buat apa dinaikin ke media sosial? Karena ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi pidana maupun perdata. Contoh. Namun nasi telah menjadi bubur. Pihak Nikita harus bisa mengajukan pembebasan penahanan terlebih dahulu agar Nikita bisa dengan bebas mengatakan yang sebenarnya terjadi ke masyarakat. Happy aku bisa beristirahat di penjara, guys. Walaupun dia si Reza Ratu Flexing ini tidak pernah berhadapan langsung dengan gue, tidak pernah berhubungan dengan gue, tapi gue ditersangkakan, gue bangga. Gak sabar NM bebas. Apa gak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya. Yang bener-bener udah jelas-jelas bukti gak lengkap. Bakal dihantam mati-matian kau main NM, percaya mang. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya. Dokter O, temeninlah si NM, kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM? Bukan kau yang buang NM. Mohon maaf kalau kasus akhir-akhir nih bikin kalian kesel, ya. Amin. Bikin kalian happy, sebel. Maafkan tingkahnya ular.